Ya, sekarang kita membahas dinamika rotasi. Lah, ini baru kita masuk yang sebelum-sebelumnya itu intro. Jadi ada torsi F dikali R cos, F dikali R sin, F-nya gaya, R-nya itu lengan, sin-nya itu sudut antara gaya dengan lengan. Itu awalan, masih introduction. Inersia gitu juga. Nah, selanjutnya ini adalah dinamika rotasi yang sudah masuk materi kita, yaitu analisis benda yang berputar. Cara menganalisinya apa? Ini ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Ingat, kalau benda itu bergerak translasi itu geraknya lurus. Ini coba saya oret-oret. Kalau dia bergerak lurus, maka kemungkinan tuh dia geraknya kan searah sumbu X. Ini geraknya benda tuh ke arah sana gitu, ke arah sumbu X, benda gerak ke sana. Atau ke atas sumbu Y gitu ya, atau ya sumbu Z kalau kita 3 dimensi. Nah, persamaan untuk benda bergerak translasi, persamaan hukum Newtonnya ini sigma F sama dengan M kali A. Kemudian disesuaikan dengan arahnya. Jika dia bergerak searah sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan M kali AX. Kalau dia sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan M dikali AY. Sigma ini kan jumlah total gaya. Kalau di benda ada beberapa gaya, maka sigma F itu ya dijumlahkan semua. Pedomannya adalah jika searah gerak, dia tuh positif gayanya. Jika berlawanan gerak, maka gayanya itu bernilai negatif, berlawanan arah. Contoh nih, ini kan bendanya bergerak ke kanan, terus ada gaya gesek nih arahnya ke sana. Gaya gesek itu kan berlawanan. Maka gaya gesek ini bernilai negatif, sedangkan gaya yang menariknya dia bernilai positif. Nulisnya adalah F kurangi F ges gitu. Kemudian kalau bendanya berotasi, maka kita persamaannya menggunakan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsi ingat F dikali R kali sin theta. Kemudian I itu momen inersia. Ingat momen inersia ada benda titik sama benda 3 dimensi. I sama dengan mr kuadrat itu kalau benda titik. Kalau misalkan benda 3 dimensi, dilihat bentuknya, batang, bola pejal, atau silinder pejal gitu ya. Kemudian alfa ini percepatan sudut. Alfa itu percepatan sudut. Ingat, biasanya sering dilihat di alfa sama dengan A per R. A-nya ini percepatan benda atau percepatan linier. Tapi biasanya seringnya ya percepatan saja. Oke, langsung kita contoh soal. Misal nih, pada gambar di bawah, roda katrol pedal C berputar melepaskan diri dari lihat nanti. Masa roda C 300 gram, jika percepatan gravitasi maka tegangan tarik. Nah ini sekali lagi harus gambar gaya, nggak boleh nggak gambar. Ini gambar gayanya ini. Ada gaya W, gaya berat, sama tegangan tali ke atas. Ini tegangan talinya ke atas. Kalau sudah, baru kita menganalisis benda dia bergerak translasi atau enggak. Otomatis dia kan nanti bendanya ini, rodanya ini kan akan turun ke bawah, berarti sigma Fy gitu ya. Sigma Fy sama dengan M kali A. Yang searah gerak positif, ini geraknya kemana? Kan ke bawah geraknya. Berarti W positif, T negatif, makanya nulisnya W kurangi T. Nah, ada gaya lain sama dengan M kali A. Dimasukkan M-nya 0,3, G-nya 10, 0,3A ketemu 3 kurangi T sama dengan 0,3A. Kemudian benda ini berputar apa enggak? Berputar ini ya. Bisa bayangin ini bendanya pasti berputar. Kalau berputar kita harus menggunakan persamaan ini sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya adalah ya dilihat nih torsi pada bingkai bentuk lingkaran. Ini tepat W-nya itu tepat di poros berarti nggak menyebabkan torsi. Yang menyebabkan torsi hanya tegangan tali berarti T dikali R, T kali R saja. Sama dengan bentuknya apa? Katrol pejal berarti silinder pejal setengah mr kuadrat. A-nya alfanya diganti A per R, dicorek R-nya tinggal 1 dengan sini dicorek. Ini dicorek, dicorek, dicorek. Nanti ketemu T-nya sama dengan setengah MA. A-nya jadinya T per 0,15. Dimasukin ini ke persamaan yang ini, persamaan yang di atas. Nanti ketemu T-nya sama dengan 1 Newton.
Itu contoh penyelesaiannya seperti itu. Sekali lagi, gambar gaya, kemudian dianalisis. Setelah gambar gaya, dia gerak translasi apa enggak? Translasi berarti sigma F. Ke arah sumbu X apa sumbu Y? Sumbu Y misalkan, ya sigma F Y. Kemudian dia berotasi apa enggak? Berotasi berarti sigma torsi ditulis. Seperti itu.